Coba deh jujur, siapa di sini yang dulu pertama kali megang HP Android, pasti game yang pertama kali di-download itu pasti game Angry Birds. Nah, game ini dulu itu bukan cuma populer saja, namun juga sangat-sangat fenomenal sekali. Karena game ini tuh dimainin oleh semua kalangan loh teman-teman, seperti anak kecil, remaja, sampai orang dewasa. Tapi sekarang coba kamu lihat deh, game Angry Birds ini tuh jarang banget dimainin. Bahkan udah nggak muncul di rekomendasi di Play Store atau di App Store. Dan banyak orang juga yang bahkan lupa kapan terakhir kali mainin game ini. Nah, pertanyaannya, kenapa sih game sebesar Angry Birds ini tuh bisa sampai dilupakan? Padahal dulu itu banyak banget loh peminatnya. Nah, kalau kita mundur sedikit ke belakang, game Angry Birds ini tuh pertama kali dirilis sekitar tahun 2009 dan langsung meledak di seluruh dunia. Alasannya itu sangatlah simpel, karena gameplay ini tuh sangatlah gampang banget untuk dipahami dan pasti bikin nagih untuk dimaininnya. Kita cuma perlu narik ketapel, kemudian nembakin burung ke bangunan babi, dan ngulang level kalau gagal. Gak butuh internet, gak ribet, semua umur bisa mainin. Dan di masa itu juga konsep game ini tuh sangatlah sederhana, dan itulah yang bikin game ini tuh banyak peminatnya. Masalahnya, seiring waktu dunia game mobile itu berubah cukup drastis. Sekarang kebanyakan pemain itu lebih tertarik ke game yang bisa dimainkan dalam jangka waktu yang lama, punya kompetisi, bisa mabar sama teman, ada event rutin, dan progres yang berasa terus berkembang. Namun sementara dengan game Angry Birds itu sendiri tetap bertahan di konsep puzzle klasik yang sebenarnya itu masih tetap seru, tapi buat sebagian pemain itu sekarang terasa cepat selesai dan gampang bikin bosan. Bukan karena gamenya jelek, tapi karena ekspektasi pemainnya udah beda. Selain itu juga, Rovio sebagai developer gamenya itu terlalu banyak merilis versi dan spin-off Angry Birds-nya. Awalnya mungkin terasa game Angry Birds ini tuh menyenangkan karena pilihan gamenya makin banyak, tapi lama-lama itu justru bikin pemainnya itu jenuh karena gameplaynya itu semuanya mirip-mirip, bedanya cuman di tema atau di karakternya saja. Dan pada akhirnya rasa unik itulah yang membuat game Angry Birds ini yang dulunya bikin penasaran itu perlahan hilang. Banyak pemain yang ngerasa, oh ini Angry Birds-nya lagi, dan ya sama-sama lagi dengan versi sebelumnya, tanpa ada sesuatu yang benar-benar berbeda atau seru. Hal lain yang cukup berpengaruh adalah perubahan sistem monetisasi. Dulu, game Angry Birds ini game yang bisa dibeli sekali, lalu dimainkan dengan nyaman tanpa gangguan. Tetapi, sekarang kebanyakan versi Angry Birds-nya pakai sistem yang free to play, yang artinya penuh iklan dan pembelian dalam game, yang membuat para pemain yang lama itu cuma pengen nostalgia dan main santai. Pengalaman ini jelas terasa kurang nyaman dibanding versi jadulnya. Dan yang paling bikin orang ngerasa game Angry Birds ini menghilang adalah ketika versi klasiknya sempat dihapus dari Play Store dan App Store dulu. Maka banyak orang yang mengira game Angry Birds ini udah gagal atau udah ditinggalkan. Padahal kenyataannya itu adalah strategi bisnis, karena Rovio lebih fokus ke game-game yang punya potensi pemasukan yang lebih besar lewat iklan dan transaksi dalam game, sehingga versi klasik yang justru masih banyak dimainkan itu dianggap mengganggu fokus tersebut. Akibatnya, pemain yang pengen balik main game Angry Birds yang versi jadul itu jadi susah untuk mencari akses resminya. Di sisi lain juga, persaingan game mobile juga makin ketat. Game-game baru terus bermunculan dengan grafis yang lebih bagus, fitur sosial, dan konten yang diperbaharui secara rutin. Dibandingkan dengan itu, game Angry Birds ini terlihat seperti game yang selesai dimainkan, bukan game yang bikin pemain balik setiap hari. Alhasil, banyak pemain lama yang pelan-pelan pindah ke game yang lain karena terasa lebih hidup dan terus berkembang. Jadi, kalau ditarik kesimpulannya, game Angry Birds ini dilupakan bukan karena game ini buruk atau gagal. Justru sebaliknya, game Angry Birds itu korban perubahan zaman. Trennya berubah, cara orang main game pun berubah, dan strategi bisnis juga ikut berubah. Walaupun sekarang nggak seramai dulu,
game Angry Birds tetap punya tempat spesial dalam sejarah game mobile, karena dari game inilah banyak orang yang pertama kali jatuh cinta sama game di handphone. Sekarang aku pengen tahu nih pendapat teman-teman, kalau seandainya game Angry Birds versi klasik dirilis ulang tanpa iklan dan tanpa ribet, kira-kira kamu masih mau mainin nggak? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya.